Hi everyone, welcome back to Diary Dave. Inspirasi kehidupan yang akan kita bagi, terutama buat Anda, anak-anak muda yang, rekan muda kalau aku mau pinjam istilahnya Mbak Reda yang diperkenalkan di episode Diary Dave beberapa waktu lalu, yang sedang mencoba mencari jati diri, rata-rata kan di umur 20-an, kita masih eksplorasi mengenai citra diri kita yang akan kita representasikan seperti apa. A lot of misconception going on bahwa cantik itu harus begini, ganteng itu harus begini, yang membuat kita mempertanyakan penerimaan diri kita yang akhirnya tidak membangun. Nah, buat saya, tamu saya yang ini mendobrak stereotipikal kecantikan yang mungkin akan menjadi confident boost buat teman-teman yang menyimak Diary Dave kali ini. Syahnas Indira, Halo, Kak welcome Dave. to Diary Dave. Yeah, thank you for having me. Oh, thank you for doing this. No. You are our first model guest in the Oh, show. really? Oh yeah, I'm honored. Yes. Kalau teman-teman pasti udah mengenal Instagram wajah dan namanya Syahnas. Semenjak pemberitaannya Syahnas itu heboh waktu kemarin London Fashion Week Spring Summer ya? Yeah, Spring Summer 23. Oke, Spring Summer 2023. Yeah. Oke, tadi sementara menunggu rekaman ini mulai, aku nanya sama Syahnas, apa yang berubah dari hidup kamu semenjak pemberitaan heboh yang berlalu waktu itu? Sebenarnya yang berubah nggak terlalu banyak ya, cuman aku jadi lebih dilihat aja gitu, jadi lebih banyak juga orang yang kayak look up ke aku seneng banget juga sih, gitu. Oke, padahal sebetulnya kamu sudah mulai modeling itu, perjalanan kamu sebagai model dimulai di tahun 2021 awal, waktu pandemi. 2021 awal saat pandemi malah ia memulai karirnya sebagai model. Cerita dong gimana itu? Iya, jadi awalnya itu tuh unpredictable banget sih sebenarnya. Jadi awalnya itu dulu tuh lagi zamannya aplikasi Clubhouse, inget nggak? Yes. Ya. Terus tuh aku masuk satu room lagi bahas tentang modeling, seni, art gitu. Nah di situ tuh aku ketemu sama manajernya agensi aku, Ivy Models, namanya Kak Arif. Nah di situ Kak Arif ngelihat aku, terus tuh di situ aku pasang profile picture, aku lagi berdiri. Nah dia tuh kayak tertarik gitu sama aku, langsung nyari-nyari Instagram aku. Nah dari situ Ivy Models nge-DM aku kayak kamu tertarik nggak? Terus ditanya-tanya lagi sibuk apa sekarang. Waktu itu aku masih kelas 3 SMA, jadi aku bilang aku sekarang masih SMA, tinggi aku sekian, tapi aku tertarik untuk mencoba. Jadi akhirnya dari situ udah deh kita ketemuan, terus nanya-nanya, terus tes kamera, tes foto gitu sekali. Udah deh dari situ aku langsung kayak masuk gitu. From then on the ball starts rolling gitu ya. Tapi sebetulnya sebelum itu kan berarti kan di scouting melalui Clubhouse gitu. Tapi sebelum itu, apakah modeling has always been your dream? Enggak sih, lebih kayak don't we just hate it if that happens ya? Kita selalu dengar cerita klasik gitu ya. Oh, I'm a model, yeah I got scouted gitu. Modeling is not really what I want. Cuman awalnya tuh kayak teman-teman aja sih kayak kenapa lo nggak coba jadi model? Kenapa itu? Tapi waktu itu tuh waktu SMA tuh aku juga masih yang kayak ya anak-anak SMA yang masih cari jati diri, anak-anak SMA yang kayak masih suka nge-explore, oh sukanya ini, sukanya itu, gitu sih. Jadi waktu ditawarin modeling aku langsung kayak hell yeah, coba aja. Terus udah dari situ ya udah aku ternyata enjoy juga kerja jadi model. Terus juga itu pertama kali aku kerja kan, jadi ya seru sih, seneng sih, enjoy sih, dan kayak dapet banget explore diri aku dan kayak trying something new yang benar-benar new banget buat aku gitu sih. Oke, itu 2021. Iya. Berarti kan it took you only a year to land your international gig, your international runway. Ya. Oh my, take us back a bit. Jadi dalam 1 tahun itu apa yang kamu lakukan? Kamu kan berarti baby model. Yeah, I am. Iya. Ya, jadi waktu aku di scout itu, ya of course agensi aku nge-post foto aku kan. Nge-post foto aku, nah dari situ banyak agensi-agensi yang tertarik sama aku, mungkin lewat dari Explore atau apa. Oh ya, waktu itu aku juga sempat masuk website-nya models. Dulu yang kayak yang first
fresh face gitu deh. Jadi kayak website yang kasih tahu kalau misalnya model-model baru ada ini gitu loh. Nah dari situ deh mulai banyak agency yang kayak nge-reach out ke aku untuk kayak wawancara, interview kayak gitu. Nah dari situ aku ketemu sama agency aku di London, Milk Model Management. Nah udah deh ternyata mereka mau aku terbang ke sana secepatnya, tapi saat itu tuh aku masih raw banget kan, masih belum siap lah, masih 17 tahun juga, terus juga masih pandemi. Jadi ya udah 17 tahun dan sama sekali belum pernah mengantongi pengalaman bekerja sebagai model. Benar iya, apa? benar-benar. Oke. Terus juga izin dari orang tua aku juga susah kan karena ya aku masih 17 tahun saat itu. Itu sih. Terus akhirnya ya udah kita tunggu sampai siap gitu. Terus kemarin juga diminta terbang ke London tuh mendadak banget kayak udah siap belum? Bisa nggak terbang buat Fashion Week season ini? Terus kayak oh ya udah coba aja kalau bisa gitu. Oke. Jadi akhirnya terbang. Berarti ketika mereka men-challenge kamu, Syahnas, kita akan tunggu sampai kamu siap gitu. Berarti kamu membuat persiapan dong bersama dengan agensi model kamu yang di sini? Sebenarnya persiapan yang heboh banget gitu enggak sih, cuman lebih kayak ke cara aku jalan, terus juga explore cara aku pose gitu aja sih. Oh, Enggak and yang, you do that by your own? Ya, tapi kadang aku juga sering di-develop sama agency aku kayak belajar cara jalan yang kayak gini, terus juga lebih explore aja di depan kaca, mana pose yang bagus, mana angle kamu yang bagus, itu sih. Oke. Kita pengen tahu dong development yang diberikan oleh agency kamu gitu. Cara jalan seperti apa sih sebetulnya di runway internasional saat ini nih? Sebenarnya kalau untuk runway, semua model tuh punya ciri khasnya masing-masing ya. Kayak oh misalnya aku bagus kalau jalan aku kayak gini, udah ada signature-nya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya diajarin cara jalan yang kayak gini sebenarnya oke, coba aja. Jadi kayak some kind of exploring gitu loh, mana jalan yang menurut kalian nyaman dan bagus buat kalian gitu sih. Oke. Adakah do's and don'ts yang diberikan oleh your agency? Perbedaan bekerja sebagai model di tanah air dengan di luar negeri? Kalau perbedaan kerja mungkin kalau do and don'ts nggak ada ya, cuman yang aku ngerasain perbedaannya cuman kayak work ethic-nya aja sih. Terus juga di sana tuh apa-apa serba nggak pasti dan semuanya serba cepat. Jadi kita benar-benar harus bisa tek gitu ya, cepet aja geraknya gitu sih. Wah, I didn't see that coming. Iya. Di sana tuh semua serba nggak pasti. In what way? Kayak misalnya kemarin aku waktu Simone Rocha, jalan untuk Simone Rocha itu, aku di bookingnya itu malamnya. Wow. Jadi besoknya udah show. Jadi kayak oh ya udah kamu ternyata dapat book untuk besok. Jadi benar-benar senggak pasti itu. Oh gitu. my god. Jadi selama during Fashion Week emang harus ready and standby gitu? Iya, karena jadi tuh kalau Fashion Week ada masa castingnya dulu kan. Yeah. Nah, biasanya castingnya itu tuh sekitar seminggu 2 minggu gitu. Nah, satu hari itu bisa ada 3 sampai 6 casting dalam satu hari. Nah, itu tuh waktunya tuh nggak pasti. Jadi kita harus selalu ngelihat email, ada nggak casting setelah ini, ada nggak casting setelah ini, kayak gitu sih. Jadi benar-benar kayak harus ready terus. Oh gitu. my god. Let's talk about London's experience. Jadi, how many fashion show did you book that season? Dua. Satu untuk Simone Rocha, satu untuk Roksanda. Okay. As a baby model, how did you feel about that achievement? Bangga banget ya, kayak aku nggak nyangka juga bisa sejauh ini karena awalnya kan juga cuman oh ya udah coba aja exploring, ternyata oh sejauh ini ya. Terus juga seneng banget untuk opportunity-nya karena nggak semua orang kan bisa ngerasain kayak gini gitu. Berarti waktu di London, waktu pergi ke London Fashion Week, kamu mendapatkan izin dari orang tua untuk terbang sendiri gitu dan tinggal di sana? Berapa lama tuh kamu harus standby? Aku 2 bulan di sana. Jadi aku di sana untuk Fashion Week sama sekalian kalau ada dapat komersil kan bagus juga untuk aku gitu. 2 bulan, you are living on your own. Ya. Was it difficult? Was it the first time?
Ya. The first experience of living on your own? Iya, terus langsung terbang ke Europe lagi kan. Iya sih, sebenarnya difficult. Enggak sih, aku orangnya lumayan bodo amat dan lebih enjoy the moment gitu, lebih live in the present aja gitu. Jadi ya udah nikmatin aja, itu juga pengalaman pertama aku juga kan. Jadi bener-bener kayak oh ya udah senang-senang aja, nikmatin aja gitu sih. Apa yang kamu ucapkan ke orang tua kamu yang bisa meyakinkan mereka to let their daughters go 2 months in London? Sebenarnya izinnya lama banget kan. Harusnya tahun 2021 itu aku udah berangkat, cuman ya itu izinnya aja lama banget, kayak setahunan lebih, kayak bisa loh kayak gini. Terus juga mereka tetap kasih aku batasan-batasan, kayak nggak boleh pakai baju yang kayak gini, nggak boleh terlalu terbuka. Terus juga ya udah aku iyain, aku kayak oke. Jadi kalau misalnya ada job yang menurut aku bajunya lumayan terbuka atau aku merasa nggak nyaman, agensi aku yang di London juga ngerti gitu, dan kayak bener-bener pengertian sih, kayak aku jelasin kayak gini ya situasinya, keluarga aku nggak boleh pakai yang terlalu terbuka, aku nggak boleh pakai bikini, aku nggak boleh pakai swimsuit. Terus mereka kayak ya udah iya aja, karena mereka juga open minded ya, lebih menerima juga boundaries dari kita gitu. That's nice to know. Yeah. Dan very nice. Iya kan? Berarti itu juga mengalahkan stereotypical bahwa bekerja sebagai fashion model di luar negeri, internationally gitu, harus mau aja gitu dengan apapun yang mereka minta gitu. Enggak, ternyata mereka justru menghargai. Iya, mereka menghargai banget, respect banget sama model-model juga. Kalau kita nggak nyaman bilang aja, nanti mereka bakal find a way untuk istilahnya sama-sama enak lah gitu. Oh, that's good. Yeah, really good. Aku juga kaget awalnya kayak, oh ternyata mereka welcoming banget ya dan understanding banget ya, gitu sih. Kalau dari obrol-obrolan kamu dengan sesama rekan-rekan model, apakah dari dulu memang situasinya begitu atau the modeling industry change throughout time? Sebenarnya aku jarang juga ya ngobrol sama model-model luar. Ya aku juga sibuk juga kan casting sana sini, jadi dan juga aku seringnya ngobrol sama yang model emang baru juga. Jadi kalau untuk itu aku kurang tahu sih, karena aku juga baru kan jadi model. Berarti dalam 2 bulan kamu di London nggak sempat jalan-jalan exploring the cities? Sempat, tapi aku benar-benar kayak enjoying my time alone gitu loh, yang benar-benar kayak ternyata aku enjoy banget kemana-mana sendiri, enjoy banget kayak tinggal sendirian, itu benar-benar baru kan. Jadi yang kalau misalnya aku aduh ngapain ya, iseng pengen kesini, terus ya udah aku jalan aja tanpa kayak mikir harus ini harus itu, benar-benar seru banget sih. Jadi aku benar-benar enjoy banget waktu sama diri aku sendiri. Tuh. Aku pengen bahas mengenai itu, kan katanya proses pengenalan diri itu selalu menyenangkan. It's always a nice journey. What have you discovered about yourself within those 2 months that you are completely alone, out of the nest, independent woman, in a new city, doing new adventure, new career, everything is totally new for you. What have you discovered about yourself? Aku lebih merasa kayak, oh ternyata aku mampu ya, aku capable ya untuk tinggal sendiri, untuk survive sendiri. Karena at the end of the day ya, kita harus bisa survive alone juga kan, karena people come and go. Itu sih yang menyenangkannya. Jadi aku nggak takut lagi ditinggal sama orang. Aku nggak takut lagi kalau temen aku pergi, kalau keluarga aku pergi. Aku jadi lebih kayak, oh ya udah kan kemarin 2 bulan juga sendiri, dan kayak it was fun and fine. Lo nggak kenapa-napa gitu. It was fun and fine. We like that. Berarti ya diakui ada perubahan self-confident dari pengalaman itu di diri kamu ya, Syahnas? Iya, ada sih, ada banget. Justru sebelum masuk modeling aku bener-bener nggak pede banget. Masa? Iya, kayak tiap ke sekolah aja gitu, self-conscious banget, kayak aduh gue cantik gak ya hari ini, aduh gue dekil gak ya, iya, kayak selalu nanya ke teman, jelek gak sih kalau kayak gini, jelek gak sih kalau kayak gini, kayak gitu. Gue gendutan gak sih, gini-gini. Selalu kayak nanya opini orang dan kayak mau divalidasi terus gitu loh. Ternyata aku realize kalau misalnya, oh lo gak butuh validasi dari orang. Kalau misalnya lo nyaman sama diri lo sendiri, ya udah.
itu yang paling penting, kayak ya udah cara ngelihat diri kamu sendiri aja kayak gimana gitu. Dan kesadaran itu yang kamu dapatkan dari pengalaman kamu through modeling. Iya. Iya. Okay. Tapi buat aku ya, kamu percaya diri enough to say yes when your agency scout you, would you like to be a model? Okay. Iya, karena dari dulu aku orangnya emang gampang bosenan dan suka banget mencoba sesuatu yang baru. Jadi bener-bener apa aja aku cobain gitu. Okay. Let's talk about your personal insecurities. Seperti yang menjadi topik pembicaraan banyak ketika kemunculan Shahnaz di dunia entertainment kita adalah you break all the stereotypical about beauty here. Bahwa cantik itu nggak harus kurus kok, cantik itu nggak harus putih kok, iya kan? Cantik itu nggak harus begini, begitu, begini, begitu. Sebelum sampai ke situ, yang tadi diakui oleh Shahnaz, what kind of insecurities do you have before you value yourself as a woman through modeling? Dulu aku nggak percaya diri karena aku ngelihatnya teman-teman aku yang badannya bagus-bagus, terus kulitnya putih, rambutnya lurus, kayak gitu loh. Dan kayak sama orang-orang mandang aku kayak, ih lo gendut deh, lo pesek deh, kok kulit lo, rambut lo berantakan banget sih, kayak gitu sih. Jadi aku kayak ngedengerin itu kayak, aduh emang iya ya, gue sejelek itu ya, emang iya ya, aku jelek banget ya, aku harus apa dong, gitu. Tapi begitu, tawaran pekerjaan sebagai model itu kan berarti diakui kecantikan, iya kan, kecantikan orang tersebut bisa menjadi representasi terhadap sebuah brand di atas panggung catwalk, di atas untuk pemotretan gitu. Does it give you a sense of confidence? Yeah, really, kayak misalnya ya masih aja ya orang komen negatif atau apa, kayak misalnya ya temen aja deh gitu kayak, kok lo gini sih? Terus aku jadi mikir kayak, ya udah I'm the model here. Kadang aku mikirnya gitu aja kayak, ya udah terserah mau ngomong apa, I'm the model here. Kadang aku mikirnya gitu aja sih, simpelnya kayak gampangnya gitu aja deh gitu. Berarti negative talks dari teman dan lingkungan itu tetap masih ada walaupun saat ini orang sudah mengenal kamu sebagai seorang model. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena orang juga udah males juga kali ya, karena aku udah kayak, oh ya udah terserah mau ngomong apa, nggak peduli, nggak percaya, kayak gitu loh, gitu sih. Okay. Jadi sebetulnya the key through your experience, the key of putting people's negative comment is actually bukan status sebagai model yang diakui kecantikannya, tapi ketika kita tidak peduli dengan omongan mereka ya. Iya, kayak misalnya kayak gini deh, misalnya ada anak kecil bilang, ih kamu gendut banget kak gitu, terus tapi aku mikirnya kayak, oke, aku gendut tapi aku cantik, oke, kayak iya, kayak misalnya lo jelek banget deh kalau kayak gini, aku mikirnya kayak, ya udah lo mikir gue jelek tapi gue mikir gue cantik, jadi ya udah itu nggak apa ya, nggak matter gitu, nggak ya udah. You are entitled of your opinion, I'm also entitled of my opinion. Yeah, true. Yeah, for you probably I'm not beautiful, but for myself I am beautiful enough. Yeah. Apakah orang tuamu melihat perubahan cara pandang dan pola pikir kamu? Kayaknya lumayan melihat ya, kayak sebenarnya aku juga nggak pernah yang nanya, mama ngelihat nggak sih perubahan aku nggak mungkin nanya gitu ya, kita ya udah gitu. Cuman mungkin ya pasti berasa banget lah ya, kalau dulu aku pakai baju selalu kayak, bagus nggak sih kakak pakai ini, bagus nggak sih, selalu nanya kayak gitu. Sekarang kayak lebih bodo amat, lebih kayak, oh ya udah pakai baju ini. Bahkan kadang mama yang sering kayak nanya, kamu yakin pakai baju itu? Terus aku kayak, ya yakin, emang kenapa? Gitu. Did you feel that your career now as a model juga memberikan secerca harapan buat anak-anak generasi muda untuk lebih bisa menerima diri mereka apa adanya? Ya, aku senang juga sih, karena banyak banget yang lumayan ngasih aku feedback kalau waktu aku jalan untuk London Fashion Week itu ya, kayak mereka lebih percaya diri, mereka lebih
menerima dirinya sendiri, lebih accepting. Itu sih aku senang juga sih. Kayak gitu. Kan sekarang memang semangat globally adalah inclusivity ya, di mana kita tuh harus menyertakan semua orang, semua punya hak yang sama. Iya. Aku pengen tahu dong dari pengalaman pekerjaan kamu di London Fashion Week kemarin, apakah semangat inclusivity itu jauh lebih terasa di sana dibandingkan di sini, Syahnas? Rasanya kayak sama aja deh. Kayak ya udah kalau kita merasa diri kita inclusive enough dan kayak capable of doing something, ya udah berarti ya udah kamu bisa gitu. That's it. Berarti that's the key ya. Yeah. When you are sure that you are capable enough, Yeah. then you're part of the circle. Yeah, true. Nggak usah tunggu diajak orang, Iya, ya. iya. Nggak usah tunggu di being included, ya. Lu sendiri yang menjamin I earn a seat in the table. True, bring yourself out. Yeah. Oh, bring yourself out. Mungkin itu kali ya pemahaman terhadap inclusivity yang agak sedikit salah ya selama ini ya. Kita tuh nunggu diajak gitu. Iya. Lu kenapa sih nggak ngajak gue? Iya. Iya kan? Sebenarnya bisa dicoba sendiri. Iya, just Yeah. bring yourself out. Yeah, Put bring yourself yourself out there. Invite yourself. Ya. Oh my. Tadi aku nanya, ada nggak perubahan career-wise semenjak penampilan kamu di London Fashion Week kemarin terhadap karir kamu sebagai model di sini? Sebagai model di sini, sebenarnya aku mikir dulu kayak throwback dulu dari dulu. Ada sih orang lebih look up ke aku dulu tuh, ya nggak jarang gitu kalau kayak misalnya aku datang ke job gitu, terus nanti kadang krunya bilang, oh sekarang ada yang model gendut gini kayak gitu. Terus aku dengernya cuman kayak, iya ada emang kenapa kayak gitu. Tapi sekarang aku merasa lebih diapresiasi sih gitu. Aku juga suka ya cara Syahnas menanggapi komentar orang. Iya, aku bener-bener careless aja sama Iya. opini orang yang menurut aku nggak akan ngasih sesuatu, ngasih benefit ke aku sendiri. Jadi kayak ya udah. Iya. Ya udah aja. You deal with it with Iya. humor, tapi you set a very nice perimeter for people not to enter your own safe space. Iya, karena aku nggak mau let people destroy myself gitu, my self confidence. Jadi ya udah, nggak mau denger aja, kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Iya. Mungkin itu attitude dan mental yang harus kita adaptasi dari Syahnas ya. Apalagi ya, model or not, kita kan pasti sering banget tuh mendapatkan komentar negatif dari orang-orang yang ada di lingkungan kita. Setelah pengalaman kamu sebagai modeling yang sekarang sedang berlangsung, apakah itu mengubah cita-cita hidup kamu? Kan kamu mulai kelas 3 SMA, berarti iya. sekarang in college? Iya, aku sekarang kuliah juga. Oke. Awalnya tuh cita-cita aku sebelum masuk modeling, aku mau banget jadi arsitek. Nah, terus aku ambil kuliah arsitektur kan. Ternyata aku nggak capable, aku nggak kuat sama semua tugas-tugasnya. Akhirnya aku pindah jurusan. Tapi apakah sekarang mengubah cita-cita aku dari modeling ini? Aku lebih kayak live in the present aja sih, lebih oh ya udah sekarang lagi masanya modeling, berarti fokus dulu untuk modeling dan pendidikan aku itu sih. Untuk kedepannya ya pasti aku ada goals, cuman untuk saat ini aku lebih fokus ke modeling dulu sih. Oke. Gitu. Udah nggak lagi pursuing your dream to be an architect, berarti belok ke Modeling. Oke. Ya. Oke. Untuk modeling sendiri, apakah ada milestone tertentu yang ingin kamu raih setelah London Fashion Ya, Week? of course ada dong. Ya, next year ya hopefully aku bisa jalan juga di Europe, di New York. Itu sih sekarang milestone-nya. Oke. Hopefully ya. Hopefully. Coba dong cerita ya buat kita nih sebagai penikmatnya. Kita kan pengen tahu ya, apa sih, what does it take for a model to get booked on a fashion week? Apakah first they need to be represented by an agency internationally or what? Ya biasanya kalau misalnya untuk fashion week gitu, agency itu udah punya model-model sendiri kan untuk dikirim untuk casting, untuk job itu sih.
Tapi yang paling banget dilihat untuk kerja bareng itu adalah personality. Jadi ya, jadi emang harus terus juga kayak kalian tuh harus, menurut aku ya, menurut pandangan aku, kalian benar-benar harus unik dan kayak percaya diri aja. Kalau ya udah, kalau misalnya lagi casting, percaya aja kalau kamu bisa jalan untuk bawain busana untuk desainer A, B, C. Ya udah, that's it. Okay. Itu. Personality that Yeah. sells. Kadang kan juga klien sering nanya-nanya ya ke kita kayak, kamu asalnya dari mana? Kamu udah berapa lama di sini? Just being humble aja, kayak menjadi orang yang menyenangkan aja sih. Gitu. Well, sebagai orang Indonesia kayaknya that's easy for us to do. Yeah, true. That's our benefit. Yeah. You got it in the pocket. Yeah. Bicara menjadi orang yang menyenangkan gitu ya. Berarti dari pengalaman kemarin, Syahnas juga melihat ada dong ya cerita-cerita klasik model yang tough bitch gitu, yang kayaknya yang diva attitude gitu. Ada nggak kayak begitu-begitu dari Aku pengalaman? justru merasanya kalau di sana nggak ada yang kayak gitu, bahkan Really? iya, bahkan model yang namanya udah besar aja, mereka baik banget, humble banget. Justru ada temen aku, dia di book untuk satu show dan dia satu show sama yang model ternama deh. Nah di situ tuh itu debutnya dia juga. Dia cerita ke aku, iya kemarin aku grogi banget, nervous banget. Terus si model papan atas ini nyamperin dia dan kayak nenangin dia. Jadi benar-benar kayak baik banget semuanya di sana. Gitu. Aku juga kaget kayak, kok orang-orang baik banget ya, kayak down to earth banget gitu. Kata kuncinya di sana ya. Kalau di sini juga dong. Juga ya. dong. Drama alert. Oke. Berarti London Fashion Week. Berarti tiap tahun itu selalu ada ya Fashion Week. Berarti yang diincar adalah London, kemudian Aku ada rencana untuk ke New York juga, untuk ke market Europe juga ya, tapi masih belum pasti ya. Everything is unsure and uncertain. Jadi ya kita doain aja. ya iyalah uncertain. Wong Simon Rocha aja bookingan malam, paginya jalan nih, iya kan? Iya. Tapi waktu itu terjadi ya, kan pemberitaan itu yang pertama kali muncul di social media, right? Ya. Were you aware that you are making such a big splash here? Enggak, aku justru pas tiba-tiba followers aku naik, tiba-tiba yang nonton story aku banyak banget, aku langsung kayak, Ih, apaan nih? Gitu. apa nih? Kenapa nih? Gitu. Iya, terus jadi kayak conscious sendiri kayak, takut deh dilihat banyak orang, takut yang kayak bener-bener ditelusuri gitu, di stalk gitu. Itu sih, karena awalnya cuman kayak, oh ya udah jalan untuk Simon Rocha, alhamdulillah dapet job gitu. Nggak punya beban apa-apa, Iya. nggak ada keinginan untuk posting Iya. pamer gimana-gimana gitu ya. Oke. Gitu. Now being famous, apakah itu sedikit banyak merubah kehidupan kamu sehari-hari? Aku nggak bisa bilang aku famous juga ya. Kayak even kalau ke mall juga nggak ada yang recognize aku, jadi ya udah masih menjadi Syahnas aja gitu, nggak yang Syahnas versi famous, nggak ada, itu nggak ada. Komentar teman-temanmu yang mengenal kamu semasa SMA, pasti kan mereka nggak nyangka dong kalau tiba-tiba, oh my gosh, she flew to London for London Fashion Week. Iya, mereka sebenarnya circle aku pas SMA aku perkecil banget ya. Aku benar-benar udah nge-cut off orang-orang yang menurut aku aku nggak bakal ketemu dia dan kayak dia nggak ngasih apa-apa dalam hidup aku. Jadi benar-benar circle aku lumayan kecil dan ya udah mereka emang udah tahu, udah aku kasih tahu aku bakal ke London untuk London Fashion Week. Jadi mereka udah, oh ya udah, good luck, I'm proud of you, kayak gitu aja sih. Oh, sesantai itu ya. Iya, sesantai itu. Karena ya udah aku masih jadi diri aku sendiri, nggak ada yang berubah sama sekali. Itu yang aku pelajari dari kamu ya. Kamu tuh sangat santai menjalani hidup, tapi sangat jelas aja gitu batasan dan apa yang kamu mau sebetulnya. Ya, nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu ngotot. Oh, bagi dong santainya sedikit aja 10% buat aku, apalagi di tahun baru gini nih ya. Iya. Terakhir kalau gitu,
aku pengen Syahnas di Diary Dave kali ini, apa yang ingin kamu ucapkan kepada orang di luar sana yang punya mimpi, tapi mereka membiarkan self-doubt, insecurities mereka, perkataan orang lain, membatasi mereka dari menggapai mimpi-mimpi mereka. What would you say to them? Sebentar ya, aku merangkai kata dulu biar bagus. Boleh. Just never internalize feedback that's fundamentally makes you unsure about who you are, tapi tetap juga menjadi orang yang bisa diajarkan dan mau untuk berubah. Tapi juga jangan nganggap kalau feedback dari orang lain itu bisa ngedefine diri kamu sendiri dan bisa ngasih perubahan ke hidup kamu, karena kadang tuh feedback dari orang tuh nggak relevan sama diri kita sendiri gitu sih. Itu sih lebih kayak membatasi omongan orang yang masuk ke pikiran kita aja gitu. Beautiful. And that is our punchline. Syahnas, thank you so much. Yeah, thank you so much for having me. Yes, good luck in your career. Thank you. In this coming year, darling. Thank you for watching, everyone. Bye.